Osman Bey toya alınmayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan pelajaran ilmu shorof. Pelajaran ilmu shorof yang ke-39 ini saya akan membahas tasrif rubai mujarad, baik tasrif istilahi maupun tasrif lughawi. Nah, seperti yang dulu pernah kita pelajari, bahwa kalimat itu dibagi dua. Ada yang kalimat tidak bisa ditasrif atau kalimat jamid, dan ada kalimat mutasarrif, kalimat yang bisa ditasrif, yang bisa dirubah bentuknya. Nah, kalimat yang jamid tidak termasuk bahasan ilmu shorof. Yang termasuk bahasan ilmu shorof adalah kalimat yang mutasarrif. Kalimat mutasarrif ini dibagi menjadi dua, satu kalimat sulasi, dua kalimat rubai. Kalimat sulasi ialah kalimat yang huruf aslinya tiga, seperti nasoro, doroba, alima, dan seterusnya, sudah kita pelajari. Kalimat rubai ialah kalimat yang huruf aslinya empat, seperti dakhroja, waswasa, basmalah, dan lain sebagainya. Tidak ada jeleknya kalau saya ulang kembali. Kalimat sulasi itu adalah kalimat yang huruf aslinya tiga. Tiga itu terdiri dari huruf pertama. Huruf pertama ini disebut fa'ul fi'li, fa'fi'il. Huruf yang kedua disebut ainul fi'li atau ain fi'il. Huruf ketiga disebut lamul fi'li atau lam fi'il. Itu sulasi. Kalau kalimat rubai ialah kalimat yang huruf aslinya empat. Empat itu terdiri dari huruf pertama disebut fa'ul fi'li, huruf kedua disebut ainul fi'li, huruf ketiga disebut lamul fi'li pertama, lam fi'il pertama, huruf keempat disebut lamul fi'li kedua, lam fi'il yang kedua. Contoh, fa'lala, nah ini wazannya. Fa'lala ini wazan dari rubai. Contoh dakhroja, tarjama, waswasa. Dakhroja ini terdiri dari empat huruf. Dal, huruf pertama disebut fa'ul fi'li, fa'fi'il. Kha disebut ainul fi'li. Ra disebut lamul fi'li pertama. Jim disebut lamul fi'li kedua. Jadi tidak boleh jim fi'il atau ra fi'il, tapi istilahnya seperti ini. Tarjama, ta berarti fa fi'il, ra berarti ain fi'il, jim berarti lam fi'il pertama, mim berarti lam fi'il kedua. Waswasa, wawu ini merupakan fa fi'il, sin ini berarti ain fi'il, wawu lagi ini lam fi'il pertama, dan sin ini lam fi'il kedua. Bagaimana cara mentasrif dengan tasrif istilahi kalimat yang rubai mujarad? Kalimat rubai mujarad itu hanya punya satu bab, wazannya adalah fa'lala. Nah, kalau kamu ingin mentasrif rubai mujarad ini tinggal diikutkan pada wazan fa'lala. Kalau kamu fa'lala ini sudah bisa tasrifnya, harusnya rubai mujarad yang lain kamu sudah bisa mentasrif. Baik, kita contohkan saja. Fa'lala sama dengan
tahroja, to'a, tarjama, waswasa, kan sama. Al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'nya yufa'lilu. Yufa'lilu fi'il mudhari', ya fi'ilnya itu dibaca dhammah ya. Terus lam fi'il pertamanya dibaca kasrah. Berarti kalau dakhroja yudakhriju, kalau to'a yutokti'u, tarjama yutarjimu, waswasa yuwaswisu. Masdar ghairu mimnya fa'lalatan atau fi'lalan. Berarti dakhroja yudakhriju, dakhrojatan boleh atau dikhrojan. To'a yutokti'u, to'atan, ti'to'an. Tarjama yutarjimu, tarjamatan. Waswasa yuwaswisu, waswasatan. Isim fa'ilnya mufa'lilun, berarti mudakhrijun. Kalau to'a mutokti'un, tarjama mutarjimun, waswasa menjadi muwaswisun. Isim fa'il. Isim fa'il dalam rubai mujarad itu diikutkan pada wazan mufa'lilun. Ada tambahannya mim sebelum fa' fi'il. Kemudian lam fi'ilnya yang pertama ini dibaca kasrah. Jadi dakhroja menjadi mudakhrijun, dakhroja yudakhriju, dakhrojatan dikhrojan, mudakhrijun. Perbedaan antara isim fa'il dan isim maf'ul di dalam rubai mujarad ini, kalau isim fa'il lam fi'il pertamanya dibaca kasrah. Kalau isim maf'ul lam fi'il pertamanya dibaca fathah, yaitu bedanya cuma itu aja. Dan fi'il amarnya itu diikutkan pada wazan fa'lil, berarti kalau dakhroja menjadi dakhrij. Fi'il nahinya la tufa'lil, wazannya berarti dakhroja menjadi la tudakhrij. Jadi ini hanya tinggal ganti huruf saja, sementara harokatnya tetap sama. Nah ini isim zaman dan isim makan wazannya mufa'lalun, sama dengan isim maf'ulnya. Dakhroja yudakhriju, dakhrojatan dikhrojan, mudakhrijun mudakhrajun, dakhrij la tudakhrij, mudakhrajun mudakhrajun. Sekarang kita baca tasrif istilahi rubai mujarad. Fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan, fi'lalan, mufa'lilun, mufa'lalun, fa'lil la tufa'lil, mufa'lalun, mufa'lalun. Dakhroja yudakhriju, dakhrojatan, dikhrojan, mudakhrijun, mudakhrajun, dakhrij la tudakhrij, mudakhrajun, mudakhrajun. Sekali lagi hanya beda huruf dengan wazannya, harokatnya, penambahannya, huruf yang ditambahkan itu sama. To'a yutokti'u, to'atan, mutokti'un, mutokto'un, tokti' la tutokti', mutokto'un, mutokto'un. Tarjama yutarjimu, tarjamatan, tarjamatan, tirjaman, mutarjimun, mutarjamun, tarjim la tutarjim, mutarjamun, mutarjamun. Waswasa yuwaswisu, waswasatan, wiswasan, muwaswisun, muwaswasun, waswis la tuwaswis, muwaswasun, muwaswasun. Itulah tasrif istilahi rubai mujarad. Kamu tinggal menyamakan dengan wazannya ini kalau ingin tasrif. Nah sekarang ini kamu tasrif sendiri ya. Falfala, basmala, sabhala, hamdala, hailala, hauqala, jalbaba, baitoro, jahwaro, qalnasa. Falfala artinya menaburkan lada, maksudnya mau dibuat makan. Basmalah artinya membaca bismillah, sabhala artinya membaca subhanallah,
hamdalah artinya membaca alhamdulillah, hailala artinya membaca tahlil atau la ilaha illallah, hauqala artinya membaca la haula wala quwata illa billah, jalbaba artinya jilbab, baitara memasang sepatu kuda. Jadi kuda itu ada sepatunya itu. Jahwara itu keras suaranya, kolnasa memakai peci. Kalimat-kalimat ini supaya kamu tasrif dengan tasrif istilahi. Nah, tasrif istilahi rubai mujarad itu tinggal diikutkan pada wazan fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Nah, kalimat rubai itu seperti kalimat sulasi. Kalimat sulasi bisa ditasrif dengan tasrif lugawi. Begitu pula kalimat rubai juga bisa ditasrif dengan dengan tasrif lugawi. Jadi sulasi itu bisa ditasrif istilahi, rubai bisa ditasrif istilahi. Sulasi bisa ditasrif lugawi, rubai juga bisa ditasrif dengan tasrif lugawi. Cara nasrifnya bagaimana? Sama persis, tambahan-tambahannya itu sama persis. Mari kita bandingkan ya, misalnya itu fa'ala tidak ada tambahan akhirnya. Begitu pula rubai mujarad tidak ada tambahan akhirnya. Fa'ala ada tambahannya alif. Sini juga fa'lala sama ada tambahannya alif. Fa'alu ada tambahannya wawu, dan sewawu mati ini ya, setelahnya wawu ini meskipun tidak dibaca harus diberi tulisan alif. Sebelum wawu tentu dibaca dhammah. Fa'alat, fa'lalat, tambahnya ta sama. Fa'lalata ini juga ada tambahnya ta panjang. Fa'lalna ada tambahnya nun. Fa'lalta ada tambahnya ta. Fa'laltuma, tuma tambahnya. Fa'laltum tambahnya tum. Fa'lalti ada tambahnya kasrah ada tambahnya tak kasrah ini. Fa'altuma ada tambahnya tuma. Fa'laltu ada tambahnya ta. Fa'lalna ada tambahnya nun alif. Nah, yaitu fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kalau yang rubai mujarad fa'lala, fa'lalu, fa'lalat, fa'lalata, fa'lalna, fa'lalta, fa'laltuma, fa'laltum, fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna, fa'laltu, fa'lalna. Misalnya lafal dakhroja, dakhrojat, dakhroju, dakhrojat, dakhrojata, dakhrojna, dakhrojta, dakhrojtuma, dakhrojtum, dakhrojti, dakhrojtuma, dakhrojtunna, dakhrojtu, dakhrojna. Nah, coba kamu tasrif ini mulai dari fal-fala, basmalah, kamu tasrif istilahi dulu. Setelah kamu tasrif istilahi, coba kamu tasrif dengan tasrif lugawi. Itu yang fi'il madhi. Yang fi'il mudhari' bagaimana tasrif lugawinya? Sama, tambahan-tambahannya itu sama. Coba kamu lihat ini, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ingat, fi'il mudhari' itu selalu mendapatkan tambahan huruf ana itu. Hamzah, ya, non, ta. Nih,
Jadi fi'il mudhari itu selalu mendapatkan tambahan ya, ta, hamzah, nun. Baik yang sulasi mujarad atau rubai mujarad. Nah kalau ditasrif tambahnya juga sama. Ini ya fa lala yufa lilu ini tambahnya ya tok. Yufa lilani tambahnya ya dan alif nun. Yang ya di belum bak fi'il. Yang alif nun setelahnya lam fi'il. Yufa liluna tambahnya wawu nun. Tufa lilu tambahnya tak di depan. Tufa lilani yufa lilna. Coba sekarang kita baca ya tasrifnya. Yufa lilu yufa lilani yufa liluna. Tufa lilu tufa lilani yufa lilna. Tufa lilu tufa lilani tufa liluna. Tufa lilina tufa lilani tufa lilna. Ufa lilu ufa lilu. Kalimat-kalimat ini coba kamu tasrif fi'il mudhari'nya dengan tasrif lugawi. Tasrif isim fa'il sama, tambahan-tambahannya itu sama. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Sekarang ini mudzakhrijun, mudzakhrijani, mudzakhrijuna. Mudzakhrijatun, mudzakhrijatani, mudzakhrijatun. Perbedaan antara isim fa'il dan isim maf'ul di dalam rubai mujarrad ini, kalau isim fa'il lam fi'il pertamanya dibaca kasroh. Kalau isim maf'ul lam fi'il pertamanya dibaca fathah. Yaitu bedanya cuma itu aja. Misalnya mudzakhrijun menjadi mudzakrajun. Kalau ditasrif mudzakrajun, mudzakrajani, mudzakrajuna, mudzakhrajatun, mudzakhrajatani, mudzakhrajatun. Nah, kamu harus latihan sendiri. Di rumah jangan kok cuman lihat, enggak pernah dibuat latihan. Ini kalimat-kalimat ini supaya kamu tasrif dengan tasrif istilahi, kemudian kamu tasrif dengan tasrif lugawi. Sekarang tasrifnya fi'il amar sama. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Aslinya adalah fa'ala menjadi uf'ul. Nah, uf'ul ini huruf aslinya kan fa, ain, lam. Ada hamzah ini berarti tambahan. If'al tidak ada tambahannya. If'ala ada tambahnya alif setelah lam fi'il. If'alu ada tambahnya wawu. Setelah wawu harus ada alifnya. If'ali mendapat tambahan ya. If'ala alif, if'alna dapat tambahan nun. Fa'lil sama, fa'lil, fa'lila, fa'lilu, fa'lili, fa'lila, fa'lilna. Takhrij, takhrija, takhriju, takhriji, takhrija, takhrijna. Untuk tasrif lugawi fi'il nahi itu sama persis dengan fi'il amar, tambahan-tambahannya. Coba kita lihat, la tufa'lil tidak ada tambahannya, la tufa'lila ada tambahannya apa? Alif. La tufa'lilu ada tambahannya wawu, kemudian setelah wawu diberi alif. La tufa'lili ada tambahannya ya. La tufa'lila ada tambahannya alif. La tufa'lilna ada tambahannya nun. Inilah tasrif istilahi maupun lugawi rubai mujarrad. Jadi hampir seluruhnya sama dengan sulasi mujarrad. Untuk isim zaman dan isim makan itu tasrifnya sama dengan tasrifnya isim maf'ul. Di isim maf'ul itu tasrifnya sama dengan isim zaman atau makan.
Jadi sorob itu kuncinya ya hafal. Kalau kamu hafal gampang. Nah, cuman mengandalkan niteni-niteni itu ya agak sulit. Ya tetap niteni ya diapalkan ya. Ya, sudah sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.